Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga lidah atau perkataan adalah penting. Karena lidah atau perkataan sangat berperan dalam menentukan suasana kehidupan. Berkenaan dengan itu, maka pemazmur menasehatkan barang siapa mencintai hidup dan ingin menikmati hidup yang baik, maka orang harus mampu menjaga lidahnya atau perkataannya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, perkataan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan hati, mengungkapkan isi kepala atau pikiran, serta berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa memiliki perkataan. Dunia pastinya akan menjadi sunyi, tanpa keluhan, teriakan, makian, hujatan, bahkan sekedar obrolan santai di sekitar meja makan. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan memiliki aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berkomunikasi, di mana untuk menciptakan komunikasi yang berkualitas tentunya harus mengikuti norma dan etika yang baik sehingga terjalin persahabatan, penghiburan, serta kekuatan dan bukan perselisihan, permusuhan, bahkan pencideraan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perkataan. Dalam tradisi Ibrani ada yang disebut sebagai tradisi Pai, yang memiliki makna rohani mulut atau perkataan. Tuntunan bagi kita terkait dengan tradisi Pai ini adalah kita harus lebih memperhatikan perkataan atau mulut kita. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apa yang dinyatakan oleh pemazmur ini juga diulangi oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya adalah jagalah lidahmu alias jagalah perkataanmu. Sampai 2 kali pernyataan yang sama diulang, memberikan indikasi kepada kita bahwa hal ini adalah sesuatu yang penting. Ada 2 hal yang disampaikan dalam ayat ini yang harus kita jaga, yakni jaga lidah kita terhadap apa yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya menjaga perkataan kita. Ada berapa cara untuk menjaga perkataan kita, yaitu yang pertama, kita harus mampu menahan diri. Mazmur 39 ayat 1. Sebagian besar orang mungkin tidak mengalami kesulitan menjaga diri untuk tidak jatuh ke dalam kedagingan, namun mengalami kebobolan dalam hal dosa perkataan. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, memang lidah tidak bertulang. Artinya tidak memerlukan upaya yang besar untuk menggerakkannya. Dengan lancar dan mudahnya perkataan demi perkataan meluncur dari lidah kita.
Jika tidak berhati-hati, kita akan mengalami kesulitan dalam mengendalikannya. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Yakobus tentang lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Yakobus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya lidah kita. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, seperti pada kuda tunggangan yang melaluinya dapat mengendalikan kehidupan. Kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan merupakan hal yang mustahil. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Mazmur 139 ayat keempat. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan yang manis dan lembut yang sesungguhnya hanya sekedar kemasan yang membungkus hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Namun Tuhan tidak dapat dibohongi. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Mazmur 35 ayat 28. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga agar kita tidak salah dalam menggunakan perkataan kita adalah menggunakan secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Yang keempat, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3:18. Perkataan adalah sesuatu yang nyata, dapat didengar secara nyata, dapat direkam menjadi bentuk digital melalui gadget. Namun ketika perkataan diucapkan untuk menggambarkan atau menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, maka ia bisa menjadi sesuatu yang sifatnya semu dan kosong belaka jika tidak disertai perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah, tidak memiliki waktu khusus bersekutu dengan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita perlu menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. Dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Apakah perkataan saya sesuai dengan perbuatan saya? Apakah saya menghidupi apa yang saya katakan? Dan sebaliknya, mengatakan apa yang saya hidupi? Inilah yang disebut sebagai integritas yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh menjaga perkataan kita
sehingga perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan dan bukan yang menghancurkan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari tidak lalu begitu saja, tetapi memotivasi kita, menolong kita untuk menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita, supaya perkataan dan lidah kita adalah perkataan yang membangun, yang memuliakan Tuhan dan bukan menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui setiap perkataan dan perbuatan kita sepanjang hari ini. Haleluya, amin.